bersih dari BPBD. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri dan masyarakat serentak mengikuti sholat istiqo di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor. Sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan, menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo. Wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Kekeringan Pak, seperti apa ya? Nggak ada air. Kalau ngasuh itu di sana di puluhan desa. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga, Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tak terurus selama 2 tahun. Gubernur Pramono menyebut SD tersebut terakhir diperbaiki pada 2011. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat lalu. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada tahun 2011. Pramono menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada tahun 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, tahun ini, salah satunya SD Negeri Kebayoran Selatan 9 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Ya, sebelumnya ramai di media sosial sekolah SD Negeri 1 Kebayoran Lama yang tak terurus selama 2 tahun. Ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangga dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan.
Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Pasca viral, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengaji terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas yang Kelas mana? 1, 2, 3. Bergantian. Ya sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar ini. Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi KPK mengamankan uang tunai